sih mau ngomong dari mana dari awal, tapi yang jelas ya emang gue kan diajarkan sekarang gue baru tahu kita harus jujur ya padanya. Biasanya kan gue kalau wawancara itu selalu panjang lebar tuh. Sebenarnya kan gue mengharapkan ada orang yang bisa mendapatkan intinya gitu dari perasaan gue. Ya akhirnya gue kan nggak semua orang mengerti, dan gue akhirnya terus membantu orang supaya sebenarnya tuh gue tuh biar dibantu gitu. Karena kan emang ajaran-ajaran itu kan mengatakan kalau kita ngebantu orang kita pasti akan dibantu, gue yakin banget. Ya kayak kemarin gue promosi ini, gue bantu ini dengan sebenarnya gue tuh terus aja gitu. Karena sebenarnya gue itu mau mengisi diri gue, hati gue. Tapi akhirnya ya apa ya? Ya gue sih akuin gue yang salah. Dalam segala hal gue yang salah. Maksudnya ya masa lalu gue lah. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Sebenarnya sih karena ya itu kekecewaan ya. Ternyata kekecewaan tuh bahaya banget. Dan gue bisa ngomong, wah lu harus bisa ini, lu harus begini, lu jangan kecewa gini. Tapi ketika itu terjadi sama gue, ya gue ngalamin gitu. Gue ngalamin banget, dan akhirnya sampai di sebuah klimaks suatu permasalahan mentok-mentok itu. Gue sebenarnya mengisi kekosongan gue, jujur aja. Ya karena kecewa itu kan. Jadi kayak kebencian itu yang gue alami. Gue kan punya kebencian, kecewaan. Tapi sebenarnya itu kan juga karena gue bodoh. Karena gue belum tahu. Bodoh itu bukan berarti gue bodoh. Bodoh maksudnya bodoh itu sesuatu yang jelek nggak? Ada artinya ketidaktahuan gitu. Ketidaktahuan tentang sebuah permasalahan gitu kan. Karena terlalu mungkin gue nggak aware atau gue cuek gitu kan. Itu juga mungkin pengalaman hidup gitu kan. Jadi akhirnya gue bisa menyikapi situasi itu jadi salah gitu. Nah iya, dari awal gue pernikahan juga gimana ya? Ya gue melakukan satu tadi kan ajaran-ajaran semua agama yang gue pelajarin juga kan, harusnya kan ada namanya menghargai seorang wanita. Terus saya kira ada namanya tata caranya untuk bisa meminang seorang pasangan wanita dan lain-lain. Dan mungkin karena gue belum ngerti, masih muda, gue menerobos itu main hari ini aja anak muda ya tiba-tiba nikah aja kan, dan akhirnya ya gue bertanggung jawab, ya, walaupun gue lebih muda daripada waktu itu sama mantan gue, ya gue ngomong sama orang tua gue mau nikah gitu kan. Memang kan kamu gak terlalu cepat gitu. Ya mungkin ada something yang gue gak bisa gue gak bisa cerita gitu kan. Tapi ya gue bertanggung jawab. Makanya kan gue selalu bilang, bokap gue juga ngajarin, ya kan, aku cuma bisa kasih kamu ilmu, tapi ilmu itu bisa buat kamu bertahan hidup. Artinya apa? Kamu bisa bertanggung jawab di dalam semua permasalahan yang kamu hadapin gitu kan. Ya, gue hadapin semua, gue jalanin semuanya dengan segala hal efek-efeknya yang gue terima gitu kan. Ya sehingga akhirnya gue awal pernikahan gue jadi kayak kosong. Itu gue awal tangkap ketika mati saya, gue kosong. Gue kayak merasa gimana sih? Gue udah nikah ya gitu. Ya kan? Kayak gue punya gue udah nikah ya. Gue udah mau punya anak. Jadi kayak apa ya kalau dibilang sebutannya apa sih? Kalau ada yang bisa jelasin tuh apa ya dibilang ya? Kaget ya? Itu dia, kaget gitu. Gue kaget banget. Ternyata gue kaget gitu kan kondisi ini. Tapi ya lama-lama mulai kan gue punya anak yang kedua juga, akhirnya itu hilang semuanya kan bertahap. Kalau ngomongin kesalahan gue ya pastilah ada satu kesalahan gue yang ada, bukan satu sih, ya banyak lah. Karena kebodohan gue kan gue bilang gue orang bodoh. Lalu gue akuin gue punya kelemahan, gue orang yang bodoh. Kenapa gue malas untuk mempelajari gitu sesuatu. Gue jadi kayak menggampangkan gitu kan. Itulah akhirnya ya gue jadi salah. Gue salah dalam hal bersikap. Kalau orang bilang gue kayak anak kecil, ya gitu, gue kayak anak kecil gitu. Apalagi gue juga kan, gue dulu jauh tahun gue SMP kelas 2 tuh gue pertama kali minum alkohol.
diajakin sama teman SMA, gue minum alkohol kan, kumpul-kumpul semua kayak vodka gitu, pingsan, gue pingsan, sampai gue muntah-muntah, terus nyokap gue lihat, kamu kenapa San? Bla gitu, akhirnya dibantuin sama nyokap gue, kan tinggal sama nyokap gue almarhum. Udah gue di situ, jadi gue baru sekarang ini gue sadar itu adalah sebuah zat, itu adalah sebuah drugs juga kan. Berarti window drugs gue hal seperti itu. Jadi berarti gue SMP ini gue sudah melakukan yang namanya obat-obatan dong, ya kan. Nah, berjalannya waktu, pergaulan semua gue alami kan on off obat-obatan semuanya. Jadi gue kesimpulan dari semua ini gue percepat adalah ini semua emang gue nggak bisa nyalain drugs juga, ini kan gara-gara gue juga kan, kenapa gue mau kan gitu. Tapi kalau dalam sejarah perjalanan itu adalah ya itu gara-gara gue using the substance, gue memakai drugs, mau itu tipe apapun, misalnya mau minuman. Gue pernah juga nyoba putau, gue pernah nyoba putau tahun waktu gue SMA kelas 2, diajakin sama temen-temen gue. Di situ gue pakai. Ya udah, di rumah waktu itu adalah di daerah Bangka ya, almarhum nyokap angkat gue kan, mereka juga nggak tahu. Akhirnya rame-rame gue dulu sama ini temen gue waktu zaman sekolah, gue coba, gue pengen tahu rasanya gimana. Tapi gue bersyukur, kenapa? Sahabat gue, bukannya gue nyumpain nggak, maksudnya gue bersyukur sahabat gue meninggal. Namanya Nakia. Akhirnya gue berhenti kan, karena dia udah sampai luka-luka semua kan. Situ lah makanya gue langsung berhenti. Gue untung gitu. Akhirnya gue bikin band namanya Nakia, waktu itu sama Irma Darmawangsa ya. Waktu gue bikin band waktu gue zaman SMA kan sama Irma. Nama bandnya Nakia. Itu gue ngeband di mana? Parkit. Zaman Parkit kan. Udah lagu-lagunya dia kan jago banget lagu rocknya. Gue lagu waktu itu pakai Rolling Stone ya, Paint It Black gitu kan. Kita nyanyi bareng, ganti-gantian, udah. Dari situlah, gue kan nggak tahu. Akhirnya gue mencoba mengurangi kadar dengan apa? Gue ganti substance atau gue ganti zat, yaitu gue pakai yang namanya, bentar, ya, gimana ya? Ya gue selalu kalau misalnya sama Tessa ya gue punya momen sih emang jujur aja, pastilah gue nggak bisa lupain kan. Karena 8 tahun gue nikah sama dia, yang apa ya banyak lah yang kenangan-kenangan yang bagus, yang baik di Kemang. Misalnya gue lagi pas awal gue ketemu sama dia kan, pas ulang tahun gue tuh di venue ada daerah Kemang sih. Udah gue pas ulang tahun ya gitulah, terus di Baba ada kayak tongkrongan gitu. Gue kalian tadi gue diajakin bokap gue suka biliar, gue juga main biliar. Jadi ya kalau dibilang hampir semua kegiatan gue sama dia gitu kan. Dan emang menurut gue ya kualitas gue sama dia gitu kan. Karena waktu itu gue juga kan berharap panjang, gue pernah ketemu ibu angkat gue lah. Ini ibu angkat gue kan orang spiritualis ya, sangat spiritualis kan di Bangka, orang keraton juga. Dia bilang, gue ngomong sama dia, sama gue sama Tessa datang terus gini, ini siapa yang ini nih, kamu kan nasihatin kan, itu nyokap angkat ya, dari kecil gue dari SMP kan. Betar kenal tuh, Betar juga ini kapan udah meninggal sekarang almarhum bundanya. Jadi karena gue dari kecil kan tinggal di sana, dulu kan deket sama bokap gue juga dulu. Ya udah dia bilang waktu gue mau nyok Tessa datang ke sana, ya dia bilang ini yang mesti ada pilih salah satu nih yang harus jadi kayak dominan gitu kan. Kesalahan gue karena mungkin gue nggak ngerti, biar dia lah yang dominan gitu. Jadi biar dia yang dominan, dia yang diangkat, dia yang apa gitu kan. Gue kan juga waktu gue kan lagi sinetron, lagi di Cinema Art kan. Gue 3 judul sekaligus kan dulu, dari Intan lah, Wulan lah, semua kan ada Pandangan Cinta kan. Bisa zaman dulu bisa 3 judul ya langsung syuting ya. Ya kan waktu di Was-Was ya syuting sama-sama. Ya kita emang mulai dari awal, karena gue diajarin bokap gue kan, gue mandiri gitu. Maksudnya gue kerja sendiri, gue usaha sendiri gitu kan. Gue coba sendiri, waktu itu kan gue juga tinggal sama nyokap juga kan. Ya gue benar-benar memulai itu dari nol bareng sendiri. Nah aku terkenal sama Tessa, kita ngekos bareng loh. Jadi terberat di gue sama dia tuh, susah-susahnya tuh sama dia gimana sih?
gitu kan. Yang sekarang tuh mau yang kayak gimana udah nggak penting, tapi saat-saat kita mulai susah sama-sama ngokos bareng jalan sama Raffi tuh. Jadi Raffi itu di belakang mana, di belakang Wali Kota Jakarta Selatan tuh, dia lagi sama ininya sama dulu sama mantannya ya kan. Gua anak gue yang pertama di situ kan, si Asya ya. Kita pulang, gue kerja, syuting, pulang, terus akhirnya gue suka sama Tessa tuh satu hal, dia tuh manajemen keuangannya bagus gitu, karena emang gue percaya kan. Jadi gue, nah itu dia bikin gue jadi, mungkin gue jadi manja gitu. Manja gini, gue percaya ini sama orang, sama dia gitu. Jadi gue udah kebiasaan kalau ada keuangan dia yang ngatur, dia ngelola. Emang dia hebat dalam hal keuangan, itu yang gue salut sama dia gitu kan. Jadi kayak ketika banyak hal, ketika gue pisah sama dia itu juga banyak apa ya, kehilangan gitu loh. Bener-bener kayak kosong, gue kan mau ngisi juga kayak nggak tepat gitu kan. Satu lagi tuh ya, gue seneng sih sama dianya sih, masih apa ya, dia bisa ini banget, seorang ibu yang bagus banget gitu. Maksudnya dia telaten ya, dia juga orang yang perfeksionis. Gue suka gitu orang profesional, karena emang kan gue kan orang suka yang lebih tua kan. Karena apa, nyokap gue kan, gue sayang banget sama nyokap. Mungkin dulu gue jauh, gini, gue jauh sama nyokap. Jadi sebenarnya kan gue pengen kayak punya apa sih, pengen ada figur juga seorang ibu dulu kan. Nah kebetulan waktu itu karena dia lebih tua dari gue, ya gue emang dulu suka yang lebih tua karena itu gitu kan, karena figur keibuan yang gue suka dulu kan. Kan gue beda sama dia 6 tahun. Ya, jadi banyak gue banyak belajar sama dia. Waktu yang terakhir itu adalah ya sebuah kebencian, dan gue gak nyalain dia. Sekarang ini gue sadar, dulu mungkin enggak, pas lagi kemarin ya mungkin ya Tuhan yang nyadarin gue ya. Gue gak sadar, gue tambah kecewa, malah memupuk kecewaan. Jadi kayak gue tuh kayak ngejalanin hidup tuh kayak rolling tuh, ya kan. Gue ketemu suatu hal yang sama, dia lagi gitu lah. Gus, angge ya gue melakukan itu semakin gara-gara marah kan. Makanya gue bilang, gue pernah ngejelasin salah satu infotainment kan, marah itu sebenarnya lo tuh takut, benci, lo kesal atau marah ataupun lo jadi sombong, sebenarnya lo takut. Sebenarnya gue baru sadar, gue tuh pas gue sini nih, gue nyadarin, anjir, oh iya, berarti sebenarnya gue tuh kenyamanan gue tuh lagi diserang gitu. Makanya gue marah, makanya gue benci, makanya gue mencari yang lain, mencoba sesuatu hal, ibaratnya rebounding, ya kan. Jadi itu kesalahan gue, ya kan. Gue akuin bahwa ini sebuah, akhirnya kan gue merenung, gue mencoba yang lain. Gue bukannya, gue gimana ya, gue juga punya kesalahan. Kenapa gue mau kenal sama ini, gue langsung karena apa, gue mencoba mencari kekosongan itu. Misalnya gue cari kekosongan itu dalam hal yang gue udah lama sama, gue udah punya 2 anak gitu kan, gue udah punya sama dia gitu kan, udah susah senang bareng. Saat kita awal di bawah, gue ngekos sama dia, kita ngekos bareng, punya anak pertama, sampai dengan akhirnya kita bisa keliling Amerika kan, sampai kita, gue tuh nyokap bokapnya kan, gue bekerja sama dia, kita saling support, saling dukung. Akhirnya kita bisa ngeberangkatin mama papanya Tessa ke Yerusalem, ya kan. Kita dapat tiket, berangkat tadi. Waktu itu kan si Tessa kan jadi bintang iklan kan, aku yang jadi dia iklan waktu di salah satu produk kosmetik kan. Aku jadi direktur marketing promotion director kan. Ya udah, waktu sama si Chelsea bukan Chelsea, siapa tuh yang mantannya Afgan, siapa namanya? Ya gue kayak gitu, gue bikin waktu itu juga, gue bikin job. Gue tuh setiap gue bikin bisnis ataupun usaha atau project, gue pasti mikirin pasangan gue. Kebetulan gue kan selalu mendukung dia kan, bidangnya apa? Dia kan bidangnya entertainment, ya kan, bisa dia bidangnya sebagai seorang artis. Ya gue dukung dia waktu itu kan. Waktu gue kerja sama salah satu orang PJTKI, Lesman Tendi, kan yang sekarang bikin Kasinem Is Coming kan dia bilang tuh gue jadi cameo tuh berdua. Terus sama Lesman bilang ini, San, ditepok kan, San, bantu ya gitu. Gue kalau udah bilang begitu, gue bilang bantu, bener-bener gue bantu. Jadi gue nothing tulus, gue bantu. Waktu itu yang filmnya Sang Pembela ya kan.
Masih gitu ya? Ada ya? Gue bantu, jadi gue kenalin orang-orang film yang benar-benar tepat gitu untuk bisa jadi wawasan ke dia kan, perspektif tentang perfilman supaya dia tidak salah dalam hal menyikapi sebuah film kan gitu. Akhirnya ntar kan ruginya rugi dia juga kan. Soalnya gue mikir panjang, kalau ibaratnya ini potensial seorang investor, kalau dia gagal ada yang mengecewakan, yang ada kan nanti merugikan orang lain. Tadi dia ngomong jangan main film lah, bahaya. Ya kan, pada waktu itu ya, zaman itu kan masih banyak yang ngaji mumpung ya. Ya itu yang gue jaga supaya apa, gue mikir panjang supaya banyak orang kreator-kreator supaya juga kan bisa mendapatkan kesempatan, tapi yang bener-bener kreator ya, bener-bener profesional ya, bukan yang ngaji mumpung kan banyak tuh. Nah itu gue kenalin yang profesional biar bisa menilai. Akhirnya dia mulai ke, ya kan bukan gue yang bukan gue yang menentukan dia apa enggak kan, gue cuma bilang ya terserah lu, saya kata gitu kan. Tinggal pilih bro, mau melanjutin proyek begini ya, bosnya itu pilihan bro, bilang gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi kan lanjutin, tapi sekarang jadi bagus kan, dia bisa produksi juga kan film. Lalu akhirnya kita dipercaya sama MNC Group, ya kan, bikin film baru printing, ya enggak. Nah itulah gue selalu nginget ke bini gue sering dia main itu, jadi ceritanya jadi ibu gue kan. Gue sering dia main, waktu itu kita konsep kreatif, gue nggak mau yang ini, gue pengen yang dinamis, gue pengen kamera yang begini. Waktu itu masih gue lupa kameranya tuh, tahun 2008 YX3 kan. Gue pakai standar quality film, gue masukin dalam sebuah broadcast gitu kan di MNC. Nah waktu gue ngomong sama siapa bagian programming ya kan, karena gue pengen yang baru gitu. Waktu kita cuma bisa tiga pemain gitu kan, cuma bisa 3 pemain artis kan, tambahin gituin, maksudnya biar berkualitas gitu kan. Karena kan gue belajar sama Pak Leo juga kan, Pak Leo kan juga banyak ngajarin gue juga, maksudnya walaupun gue jadi pemain, tapi kan gue belajar cara dia menilai suatu film yang berkualitas. Pada waktu itu ya, saya sinetron yang berkualitas. Makanya gue dengan ajaran Pak Leo itu gue bilang tambahin kualitas yang bagus. Akhirnya pemain-pemainnya kan pakai Putri Patricia, gue, Johan Morgan, Tessa kan. Gue pilih pasti Tessa duluan waktu itu gue. Ya kalau diajarin kita nggak boleh nyesel ya, nggak boleh. Artinya kalau dulu karena gue nggak ngerti ajaran itu pasti ada, tapi kan gue sekarang udah tahu, kita nggak boleh menyesal dalam kehidupan kita, itu sebuah kehidupan, ya kan. Kalau dulu gue akuin, kita harus ada kejujuran juga kan, ada fasenya saat gue nyesal, dan sekarang gue sebenarnya udah tidak nyesal karena gue udah ikhlas. Tapi kalau emang kejujuran, gue akan mengakuin kalau gue salah, ngerti maksudnya gitu kan. Kalau gue salah gitu, di poin ini bagaimana gue bisa menebusnya. Karena apa? Gue pengen jadi orang yang berani. Berani itu bukan kalau gue berantem sama orang, gue menang sama dia, gue berani, enggak. Tapi bagaimana berani lo mengakui semua kesalahan lo, berani mau merubah semua kehidupan lo, gitu. Dan bukan berarti itu lo langsung jadi perfect, enggak, kan progress. Ya, gue mau step by step untuk bisa, paling enggak setiap hari gue bisa lebih baik lah. Karena amanah ibu gue. Gini nih, kalau soal kembali lagi, ya kan, itu hanya Tuhan yang mengatur. Sekarang ini gue masih single, dan gue juga nggak mau terlalu buru-buru untuk memilih, ya kan, pasangan, karena kan gue banyak belajar. Artinya kalaupun nanti bisa tiba-tiba besok atau ada yang ini kan, kita jodoh kita nggak tahu, ya kan. Tapi kalau nanti tiba-tiba sama Tessa, jodoh juga kita nggak tahu. Jadi gue juga nggak mau terlalu ngoyo-ngoyo gitu loh, santai. Gue penting sekarang ngejalan apa yang suka jadi. Tanggung jawab gue apa sekarang? Anak. Gue mau punya anak, itu tanggung jawab gue yang harus gue jalankan, ya kan. Kedua adalah gue mau memperbaiki hubungan gue dengan siapa? Dengan orang tua gue, ya kan. Yang gue akhirnya dulu kehilangan orang tua gue gak mau lagi melakukan kesalahan itu lagi kan. Dengan apa? Gue membangun hubungan dengan bokap gue. Dengan cara apa? Ya memulai. Gue berani, karena gue takut kan. Biasanya kan orang mau itu kan takut. Ya udah, gue coba membangun lagi. Gue udah kirim bokap gue dengan tujuan apa? Gue pengen dengan ya padanya itu terlepas bokap apa, siapa, kedudukannya gimana, bapaknya bapakku. Tapi terlepas aku yang salah, ya udah, yang penting kan semua tinggal siapa yang mau maju duluan nih. Untuk apa? Untuk bisa berdamai. Kunci kan itu, melepas apa? Yang namanya apa? Ketakutan. Ini sebenarnya bukan kesombongan yang dilihat. Kesombongan itu kan cuma nutupin apa? Ketakutan di dalam sebuah kehidupan, benar nggak? Ya kan? Coba kita lihat misalnya ada binatang, kita serang, wah,
Kalau pas dia karena dia takut, makanya dia nyerang balik kan, ya kan? Sebenarnya kan dia takut kan, itu. Coba kalau kita diem aja, dia serang nggak? Oh, enggak. Itu loh maksudnya. Jujur, waktu gue mau itu, gue tuh lagi di Amerika kan. Waktu itu masalah-masalah yang kemarin-kemarin kan, gue stres kan. Gue mau di Queens kan, gue mau tinggal. Gue waktu sampai di NU kan gue bicara kan, sharing Cinta Ibu kan. Ya, gue pas lagi situ gue kerja sebagai waiter. Ya lo di sini kan misalnya 12 jam perpindahan kan. Kalau bisa di sini jam 5, di sana 5 sore, di sana 5 pagi, pokoknya jam 12 lah. Kalau di sini siang, di sana malam gitu kan. Gue di Queens gitu, lagi tiap hari kan gue sebenarnya ngajarin gue itu juga nyokapnya Tessa. Gue salut banget sama nyokap Tessa, beneran aja. San, kamu kalau lagi stres, kamu rebahan, kamu berserah diri sama Tuhan. Ya udah, gue tiap malam begitu. Setiap gue kerja pulang gue pulang dari kerja gue kan, di misalnya gue jadi waiter waktu itu kan di Hibachi Chef, misalnya gue waktu di Long Island, terus gue di Boston kan, gue kerja, gue pulang gitu, gue rebahan, Tuhan tolong saya nggak tahu harus pergi gimana. Yang waktu masalah hukum gue yang kemarin kan, dapat juga kagak gitu kan, cuma ya nggak apa-apa, gue syukurin itu semua, itu tanggung jawab, karena gue mempunyai porsi pada waktu itu. Nggak, gue serah diri, ya udah tiba-tiba nyokap telepon, pakai BB zaman dulu kan, San, apa kabar kamu San? Baik mah gitu, kamu harus ingat dong kamu siapa mah, kamu Islam, kamu pulang dong gitu. Maksudnya mah gitu kan, ya kamu datang lah, Mas sorry ya, aku delayed nih, TB-nya aku delayed nih gitu. Ya udah, yang aku nggak delayed, nyokap. Terus besokannya aku mau silent kan, soal politik kan. Nah, waktu kan diganggu kan, rumahku diganggu itu kan di Duren 3 kan. Itu bisa. Kenapa? Kita kan terancam kan. Jadi aku udah bikin salam dari lawyer sana, udah menyiapkan, berarti kamu udah nggak bisa stay lagi di Indonesia kan, itu. Kamu harus pilih. Kamu tanya lagi sama Tuhan. Itu sehari sebelum nyokap telepon. Jadi ntar malam kamu doa, ya kan? Ntar malam kamu doa, gitu ya udah. Nyokap konteks itu kan. Kira, nah gue bersyukur lagi sama bokapnya Tessa. Udah kamu pulang nasihatin. Gue kalau mau mertua itu gue salut. Maksudnya gue manut gitu, sayang gitu kan. Karena gue sayang kan, menghormatin. Ya makanya, karena nyokap bokap Tessa banyak banget ngajarin gue. Mualaf itu jadi gini. Gue mualaf kan sama Syekh Faisal dari Hadramaut Yaman. Di Masjid Alikas tempat gue mualaf, di dekat rumah nyokap di Cengkareng. Gitu kan. Ya udah, gue di sana dimualafin. Memang 3 hari sebelumnya gue sama ibunda angkat gue dari Jogja kan, apa rumahnya di Bangkarai nomor 7 itu, ya kan, dia melakukan itulah sebelum gue mualaf, ya kan, secara budaya. Kalau gue secara budaya kan, akhirnya gue ibaratnya dibersihkan pada waktu itu. Nggak tahu ya, mungkin itu simbolik ya. Setelah itu 3 hari kemudian gue disyadatin itu karena gue bilang sama nyokap pas gue ngeliat yang mualaf bokap Abdul Malik, yang mualaf Buya Hamka gitu, ya kan, dari namanya Abdul Malik kan. Oh ya udah, akhirnya bener nih mah, ya itu buktinya San. Hanya gue mau deket sama nyokap, nyokap cerita dulu waktu kamu nikah, kamu inget nggak? Waktu kamu nikah kamu inget nggak San? Apa mah? Mama tuh pergi dari pelaminan waktu kamu nanti saat. Kenapa? Itu tuh ibu kamu, mantan ibu kamu tuh pengen tampil, itu kan, pengen tampil. Akhirnya aku sedih di situ. Aku nggak tahu, gini, karena kan aku selalu menghargai siapapun. Aku kan selalu menghargai pasangan papaku, ya udah, jadi pasangan papaku kan gitu. Ya itu tadi, gua kan pas itu nyokap nyuruh gua balik, jadi kayak oke, gue pengen nggak tahu, dari sini gue tuh kayak apa ya, kayak bergolak gitu. Artinya gue, ya benar sih, susah kan. Iya, karena gue ngelakuin kesalahan kan sama nyokap gue kan. Itu gue ngelakuin kesalahan sama nyokap gue, makanya nyokap cerita, kamu tahu nggak waktu kamu ke Bali, keluarga semua ke Bali, mama jadi nangis, diceritain semua, kan gue jadi sedih. Anjir, selama ini gue pikir gue baik-baik aja, keluarga gue baik-baik aja, gue sama anak-anak gue kan. Nggak taunya nyokap nangis di rumah.
disimpan semuanya. Jadi ceritain sama nyokap ya, gue kan langsung ngerasa tiba kan, masih kasihan ya. Gue waktu itu juga lagi ada masalah kan sama Tessa kan, ya udahlah gue berusaha untuk menebus kesalahan gue. Dengan apa ya, gue bertobat. Dengan apa, mama mau apa, ibaratnya penebusan gitu. Ya kan, gue minta ya gitu sama Pak, ya udah gue ikutin kata nyokap, gue ikutin semua kata nyokap gue ikutin. Jadi gue manut. Ya dulu masih pada kaget lah, nyokap juga kaget, semua kaget, Tessa juga kaget. Cuma pada mereka sebenarnya menerima sih, mereka sebenarnya menerima, gak ada masalah sih. Cuma memang kan ada dua nih, kayak dua mualaf ini kan. Satu adalah mungkin ditimbun kekecewaan gue, ya kan, kebencian gue yang kita ributkan gue sama Tessa juga kan. Kedua adalah kesalahan gue dengan ibu. Jadi kan yang gue tahu pada waktu itu, gue tahu ini kayak ngalir, itu nggak sih, ngalir kayak ada yang ngebawa gue, ngerti nggak sih? Kayak yang untuk memperbaiki itu semua kan satu persatu dengan orang yang paling terdekat. Dengan siapa? Kira-kira paling terdekat siapa? Orang tua kan. Jadi kita memperbaiki diri kita orang tua, ya gue akhirnya ke nyokap, gue perbaikin dulu ke nyokap. Terus Tapi memang jadi apa sih namanya, kontras dengan itu. Makanya gue sempet sih ngomong sama manajernya Tessa kan, Simon. Gue bilang, ya gue mau berbakti sama ibu gue dulu, gue fokus dulu ibu. Tadi kan makanya gue tuh pengen berangkatin ke Mekah gitu. Kan dia mau janji kan pengen mau ngajakin ke Mekah kan waktu itu. Nyokap kandung gue